Saudara-saudaraku semua, kalau kita berbicara masalah hantu atau memedi itu memang tidak aneh lagi. Akan tetapi itu memang nyata. Seperti contoh itu yang dialami si mak saya itu waktu itu. Mak saya itu berjualan jangan-janganan, lauk pauk, atau boleh dibilang jualan tereng itu kalau orang Jawa bilang. Jualan tereng itu ya ada ikan, ada matengan, ada mentahan, itu dijual di lain desa, itu namanya jualan tereng itu namanya. Setiap hari mak saya itu membawa dagangan itu jalan kaki pergi ke desa Sukombubuk itu ya, dan jalan lewat hutan menembus menuju ke desa tersebut karena lebih singkat itu, nggak muter-muter, itu harus melewati hutan pati ayam itu. Memang hutan pati ayam itu dulu tuh masih lebat dan rimbun ya, seperti biasa mak saya itu jalan setapak menuju desa itu. Nah, setelah dagangannya habis ya, habis jualan seharian itu, dagangannya habis agak sore ya, mak saya langsung pulang menuju jalan seperti tadi yang dilewati waktu pergi lewat hutan pati ayam lagi. Dan sesampai di tikungan Belik Duren namanya ya, mak saya itu merasa kaget karena di samping area Belik Duren itu ternyata itu ada pasar gede, ada gerobak, dan ada orang berjualan lalu lalang ya, memang seperti pasar gede pada umumnya itu. Mak saya itu terasa terhipnotis dan lupa bahwa itu di tengah hutan. Lalu mak saya berhenti dan untuk menghilangkan rasa dahaga haus itu ya, membeli dawet di warung kecil. Mbak, beli dawet tidak usah pakai es ya Mbak. Mak saya membeli dawet sambil menaruh dunaknya di samping yang digendong tadi, ditaruh di dekat gerobak dawet itu. Iya nak, kebetulan dagangan masih banyak kok, jawab Simbah bakul dawet. Ya namanya perempuan ya, si mak terus tanya lagi, kok masih banyak Mbak dawetnya ya? Biasanya kok cepet habis. Mak saya itu sambil ketawa-ketawa gitu. Iya nak, memang agak sepi kok hari ini, jawab Simbah bakul dawet sambil jualin dawet si mak. Habis jualin si mak ya, terus Simbahnya itu pesan, nak, nanti sepulang dari sini tidak usah noleh-noleh ya nak, langsung pulang saja biar tidak dimarahi sama yang jaga. itu pesan Simbah bakul dawet itu pada si mak. Tuh, memangnya kenapa Mbah? Tanya si mak. Sudahlah, jangan banyak tanya. Itu pesanku ya nak, harus diperhatikan. Lalu Simbah bakul dawet itu menuding ke kanan ke kiri ya, sambil menoleh itu. Coba itu diteliti yang jualan di sini, tapi jangan takut ya nak, siapa tahu nanti bisa berkah, Pesen bakul dawet itu. Terus si mak penasaran sambil menaruh mangkok itu di depan Simbah yang jualan dawet.
Simak melihat ke arah orang jualan di sekelilingnya. Kaget bukan main. Kaget bukan main. Simak saya itu. Ternyata yang jualan mukanya itu semua polos. Tidak ada mata, hidung, mulut. Ada lagi yang wajahnya rusak, penuh darah dan penuh belatung. Pokoknya macam-macam itu. Ya. Dengan memagang kepalanya, simak kepalanya itu pusing. Ya. Lalu jatuh pingsan mak saya itu. Selang beberapa jam, simak saya siuman bangun dari pingsannya itu. Ternyata simak itu masih duduk di tengah hutan deket sendang belik duren pati ayam itu, yang sampai sekarang beliknya sangat angker dan terkenal dengan pasar siluman. Nah, makanya kemana saja kita harus berdoa supaya tidak terganggu makhluk-makhluk halus yang berbahaya. Wallahualam bishawab. Terima kasih.